Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristiano Putri Wulandari. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin. Video ini saya buat sebagai tugas pelengkap ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam offering B2. Alasan saya memilih sedekah sebagai kegiatan keagamaan adalah karena saat ini berbagi seperti sedekah atau beramal menjadi salah satu cara berbuat baik kepada sesama. Dan juga penting bagi kita sebagai umat Islam untuk terus bersedekah kepada yang membutuhkan. Sedekah juga merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki banyak sekali keutamaan, seperti dihapuskan segala dosa hingga dikabulkannya segala doa yang dipanjatkan. Hal itu telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Baqarah ayat 271. Hukum sedekah dalam Islam ialah sunnah atau dianjurkan. Jadi, apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala dan kebaikan, apabila ditinggalkan juga tidak mendatangkan dosa. Namun, sedekah dapat berubah hukumnya menjadi wajib jika seorang muslim telah mampu dan berkecukupan berjumpa dengan orang lain yang kekurangan. Misalnya, ketika keluarga kita mempunyai makanan yang cukup, sementara ada orang terdekat kita yang kelaparan, maka hukumnya wajib bagi kita untuk bersedekah. Apalagi pada masa pandemi ini, dampak terpuruknya ekonomi sudah bukan menjadi rahasia bahwa banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Kondisi itulah yang di sana-sini menumbuhkan keinginan membantu sesama dalam beragam cara dan bentuknya. Oleh karena itu, umat muslim selalu diajarkan untuk selalu menjadi pribadi yang dermawan, yang bersedekah terhadap orang yang membutuhkan. Selain itu, sedekah juga memiliki banyak sekali manfaat untuk saya di akhirat maupun di dunia, seperti sedekah menjadi pembuka rezeki. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sedekah juga dapat membuat kita terhindar dari mara bahaya. Bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Ini tercantum di dalam hadis riwayat Baihaqi. Sedekah juga dapat menghapus dosa. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." Ini tercantum di dalam hadis riwayat Tirmizi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi 614. Kegiatan pembagian sedekah nasi kotak ini saya pusatkan di daerah Malang, tepatnya di Kos Putri Jalan Majen, Panjaitan. Kegiatan ini saya lakukan pada hari Jumat karena Nabi bersabda, "Dan di hari Jumat, pahala bersedekah dilipat gandakan." Imam Al-Syafi'i Al-Mum Juz 1 halaman 239. Di hari Jumat, kita kedatangan banyak sekali berkah. Bahkan, Rasulullah sendiri pun menganjurkan kita untuk memperbanyak amalan ibadah seperti bersolawat juga bersedekah pada hari Jumat. Di hari yang baik, kita harus lipat gandakan amal kita lewat Jumat berkah. Insya Allah, berkah yang kita dapatkan akan berlipat juga nantinya. Sedekah tidak hanya berbentuk harta benda. Sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu, dan semacamnya. Tetapi,
Sedekah yang saya lakukan kali ini adalah dengan memberikan nasi bungkus sebanyak 8 kotak. Sedekah ini saya lakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga terpenuhi, sementara ia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, saya menyedekahkan harta saya kepada orang lain. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Seperti yang sudah saya pelajari, banyak sekali hadis yang menegaskan bahwa jika ingin bersedekah, utamakan orang yang terdekat dulu, seperti keluarga atau kerabat. Seperti diriwayatkan dalam hadis Ahmad dan Muslim, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antaramu miskin, hendaknya dimulai dengan dirinya, dan jika di dalam itu ada kelebihan, barulah diberikan untuk keluarganya. Lalu, apabila ada kelebihan lagi, maka untuk kerabatnya, atau sabdanya, untuk yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. Kemudian, apabila masih ada kelebihan, barulah untuk ini dan itu. Jadi, karena saya di Malang merupakan anak kos, saya memiliki 5 tetangga kos, dan saya memutuskan untuk lebih utama berbagi kepada tetangga kos yang semuanya sama-sama jauh dari orang tua. Saya memberikan nasi itu sebanyak 5 bungkus. Lalu, lebihnya, saya juga memberikan nasi kotak kepada bapak ojek online, tukang parkir di depan minimarket, dan anak kecil yang saya lihat di jalanan. Dalam bersedekah, juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dimasuki dan dicampuri ria dan sum'ah atau ingin dipuji orang. Kedua, harus berasal dari harta yang halal dan baik, harta terbaik dan paling disukai. Yang keempat, janganlah bermaksud dapat balasan yang lebih. Yang kelima, kita juga harus memberikan sedekah sambil tersenyum, wajah berseri dan jiwa yang baik, serta meridhokan ambil zakat dengan menunaikan yang perkara wajib. Kendala yang saya alami dalam kegiatan ini adalah kendala pada diri sendiri, yaitu pada saat awal ingin bersedekah pasti terdapat godaan hati seperti kapan-kapan sajalah, mending ditabunglah uangnya, atau mending buat belanja. Padahal kita tidak tahu berapa lama lagi kita memiliki sisa waktu di dunia. Sedekah juga bisa menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi, lebih baik mengalihkan perhatian kita pada kebaikan niat sedekah saja. Lalu, kendala lain pada saat pelaksanaan sedekahnya berjalan adalah saya sangat sungkan untuk memvideokan atau memfoto orang-orang yang saya berikan sedekah, karena saya takut menyinggung mereka atau mereka berpikir saya berbagi tidak tulus. Tetapi, setelah saya jelaskan bahwa dokumentasi ini hanya dibutuhkan untuk memenuhi tugas, maka mereka juga mengerti. Dan kembali lagi, Allah Maha Tahu segalanya. Ada 10 jenis sedekah yang paling utama. Yang pertama ada sedekah khofiyah. Sedekah khofiyah adalah sedekah yang tersembunyi atau disebut juga dengan sedekah sir atau secara rahasia. Sedekah khofiyah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata menghadap ridho Allah Ta'ala. Sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya lebih besar?"
Nabi SAW menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah ketika ruh atau nyawa sampai di tenggorokan atau hampir meninggal, barulah engkau berwasiat, untuk si anu sekian, untuk si anu sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi, sementara ia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Adapun orang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkannya, atau dia masih mempunyai utang, maka membayar utang dan menafkahi keluarga lebih utama. Yang keempat, ada sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Ini tercantum di dalam hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, ada sedekah kepada keluarga atau istri dan anak. Bersedekah kepada keluarganya termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 macam dinar atau harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, ada sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang paling utama. Kerabat adalah paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Akan tetapi yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat dan kerabat yang memusuhi kita tapi dia menyembunyikannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, ada sedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang kedelapan, ada sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sedekah yang utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama dinar, harta yang diinfakkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya. Lalu, dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya fisabilillah. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan,
Ada sedekah untuk keperluan jihad fisabilillah. Berjihad dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu sifat orang mukmin. Sebagian ulama berpendapat bahwa jihad memiliki makna luas. Jihad adalah segala usaha yang dicurahkan untuk kemajuan Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama sedekah adalah ia kema atau untuk berteduh dan beristirahat fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Yang ke-10 ada sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya bahkan ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia sekalipun. Sedekah jariah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti membangun masjid, menyebarkan ilmu, memberi makan, hingga menggali sumur untuk kepentingan orang banyak.
Sedekah bukanlah hal besar atau kecil sumbangan yang kita berikan, akan tetapi rasa empati dan simpati pada orang lain yang harus diutamakan. Tidak perlu untuk menunggu kita punya banyak uang untuk mulai bersedekah. Sedekah tidak melulu soal materi, tetapi bisa juga dengan melakukan kebaikan. Saya memilih sedekah di hari Jumat karena hari Jumat adalah termasuk salah satu hari yang paling baik untuk bersedekah. Beberapa hadis secara jelas menegaskan bahwa sedekah haruslah diberikan kepada saudara terdekat dahulu, baru untuk orang lain. Sedekah harus dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati, semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sekian laporan video tugas pelengkap saya yang menjelaskan tentang narasi hukum sedekah, manfaat sedekah, jenis-jenis sedekah, hari yang paling baik untuk bersedekah, dan pada siapa saya memberikan sedekah itu, dan tempat juga di mana saya mengalokasikan sedekah tersebut. Jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.